Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Kita percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Ketika kita percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan, maka apapun yang kita hadapi, kita tahu kita pasti mampu, kita pasti kuat, kita bisa sanggup untuk menjalani masalah, menjalani pergumulan, menjalani setiap tantangan yang ada di hadapan kita. Kenapa? Karena kita tahu kita tidak pernah berjalan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang menguatkan, ada tangan Tuhan yang menghibur, ada tangan Tuhan yang memberikan jalan keluar buat setiap kita. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan untuk memulai hari bersama dengan firman. Karena kita percaya Alkitab katakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Dan Alkitab jelas katakan firman-Mu terang bagi langkahku, pelita bagi jalanku. Sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan, melainkan kita tinggal dalam terangnya yang ajaib. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan yang merasa sudah diberkati setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Maka saya mengajak setiap kita untuk ayo jadi berkat, ya kan? Jangan sampai berkat yang kita terima dari renungan singkat setiap hari ini kita hanya berhenti di kita, tapi kita juga mau bagikan di akun-akun media sosial kita, sehingga setiap umat Tuhan lainnya juga turut boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Sebagaimana kita dikuatkan firman Tuhan, kita rindu ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh dikuatkan, juga boleh diteguhkan imannya melalui setiap kehidupan kita. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan itulah yang menopang kami. Sehingga kami boleh ada saat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun dalam berkat anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bapa, kami rindu memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini dengan firman-Mu. Karena kami percaya orang yang mencari kerajaan-Mu serta kebenaran terlebih dahulu, maka kepada kami ditambahkan segala apa yang baik. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan sehingga kami mengerti akan firman-Mu, kami melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang Tuhan rindukan adalah sebuah pertobatan. Kerinduan Tuhan sebenarnya bukan menghukum, tapi kerinduan Tuhan agar banyak jiwa mau bertobat, banyak jiwa diselamatkan. Tapi pada akhirnya kita mengerti untuk mengambil sebuah keputusan itu diperlukan rasa tanggung jawab dari setiap kita untuk berjalan dalam hidup dalam pertobatan. Sama seperti apa yang dikatakan Yehezkiel dalam Yehezkiel 33 ayat 11. Dalam firman Tuhan ini Tuhan sampaikan seperti ini, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, kata Tuhan. Demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Lihat saudara, bukan kematian orang fasik yang Tuhan kendaki, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan yang Tuhan kendaki bukan kematian orang fasik, tapi yang Tuhan kendaki adalah pertobatan. Jadi yang Tuhan cari adalah jiwa-jiwa. Yang Tuhan mau adalah banyak orang diselamatkan. Itu sebabnya setiap kita memiliki tanggung jawab, saudaraku. Tanggung jawab untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita yang sudah menerima keselamatan, tugas kita adalah membagikan kembali apa yang sudah pernah kita dengar, membagikan kembali apa yang menjadi iman kepercayaan kita, sehingga akhirnya banyak orang diselamatkan. Iya kan? Karena yang Tuhan kendaki bukanlah kebinasaan, kematian orang fasik, tetapi keselamatan, pertobatan yang diberikan kepada setiap kita. Hal ini terjadi ketika Tuhan mengutus Yunus ke orang-orang Niniwe. Yunus gak mau. Yang Yunus kehendaki udah biarnya orang-orang Niniwe ini mati semua. Tapi Tuhan bilang, Yunus engkau aku pakai untuk mengingatkan mereka akan jalan-jalanku. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya dipakai Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai Tuhan. Amin.
Kita rindu hidup kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan kabar baik. Ingat, kita adalah suratan tangan Kristus yang terbuka. Yang Tuhan kehendaki melalui hidup saudara dan saya adalah membawa jiwa supaya jiwa-jiwa bertobat. Bukankah itu yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus Kristus buat setiap kita? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, karena Tuhan menghendaki pertobatan jiwa-jiwa, bukan kebinasaan, bukan kematian. Maka yang pertama, beri diri kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Kalau diri kita beri kepada Tuhan. Maka Rasul Paulus menyadari hal ini. Rasul Paulus bilang, bukan aku melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidupku bukan aku lagi. Kalau apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidupku, biarlah itu yang terjadi. Kalau Tuhan mau pakai hidupku untuk memenangkan banyak jiwa, pakailah hidupku. Saudara dikasih dalam Tuhan, betul kita punya kerjaan masing-masing. Betul kita ada pengusaha, ada dokter, ada polisi, ada tentara. Ada orang-orang yang bekerja di bidangnya masing-masing. Tapi di tempat di mana Tuhan titipkan kita, di mana Tuhan tempatkan untuk kita berkarya, jadilah pembawa-pembawa jiwa untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Karena kita mau dipakai oleh Tuhan. Kita rindu dipersiapkan, diperlengkapi oleh Tuhan. Karena itu, beri diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi yang pertama, karena Tuhan menghendaki pertobatan jiwa-jiwa, bukan kematian, bukan kebinasaan daripada orang-orang yang belum mengenal Dia. Maka jadilah orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan menghendaki pertobatan jiwa-jiwa, maka bersaksilah akan kebaikan Tuhan. Kita punya pengalaman indah bersama Tuhan, bagaimana Tuhan tolong kita. Kita punya pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan bela kita, Tuhan buka jalan-jalan yang tertutup dibukakan dalam kehidupan kita. Bersaksi, sehingga ada banyak orang yang udah mulai tawar hati, udah mulai lemah, dikuatkan imannya karena mendengar kesaksian kita. Sehingga banyak orang ketika mendengar kesaksian kita mengingat kebaikan Tuhan. Bahkan tidak sedikit nantinya akan banyak orang yang datang mencari Tuhan karena kesaksian-kesaksian kita. Bagian kita bersaksi. Karena kita rindu kita dipakai oleh Tuhan, kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena kita rindu kita dipakai oleh Tuhan, ayo beritakan kabar baik. Bahwa ada keselamatan di dalam nama Yesus. Bahwa ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Karena itu yang Tuhan kehendaki, dan saya percaya kalau Tuhan kehendaki adalah pertobatan jiwa-jiwa, maka Dia sendiri, Allah sendiri yang akan memperlengkapi saudara dan saya, memakai lidah, bibir, mulut saudara dan saya, mempersiapkan hati saudara dan saya untuk pergi mencari jiwa, untuk memenangkan jiwa dan membawa setiap jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jadi yang pertama, karena Tuhan menghendaki pertobatan jiwa-jiwa, maka beri diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Persiapkan saudara, persiapkan dirimu. Ada waktunya Tuhan akan memakai hidupmu untuk memenangkan jiwa. Mungkin jiwa itu adalah suamimu, mungkin jiwa itu adalah istrimu, mungkin jiwa itu adalah anak-anak kita, orang tua kita, mertua, menantu kita. Kita siap, kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan yang kedua, karena Tuhan menghendaki pertobatan jiwa-jiwa, maka bersaksi. Bersaksilah akan kebaikan Tuhan, apa yang pernah kita alami, sehingga ada banyak orang dikuatkan, ada banyak orang diteguhkan imannya ketika mereka mendengar kesaksian-kesaksian kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena Tuhan menghendaki pertobatan jiwa-jiwa, maka doa buat setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Maka sudah dikasih dalam Tuhan, setiap hari saya membuka wadah ibadah doa pagi yang saya adakan di akun YouTube, di akun Facebook saya Glenn Latuheru, dan akun Zoom. Kenapa kita berdoa? Karena kita rindu melihat jiwa-jiwa ada dimenangkan. Alkitab katakan tuayan banyak, pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada yang empunya tuayan. Berarti tuayan jiwa-jiwa milik Tuhan. Dan kalau itu adalah milik Tuhan, maka Tuhan mempersiapkan saudara dan saya, memperlengkapi saudara dan saya untuk terus bersyafaat, untuk terus berdoa, untuk terus memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Tuhan. Karena itu hari ini kita diingatkan, betul kita punya kegiatan masing-masing, betul kita punya kesibukan masing-masing. Jangan pernah lupa, kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan,
maka berilah dirimu dipakai oleh Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan, bersaksilah akan setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Karena kita sudah diselamatkan, maka doakan buat setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Karena yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan dari jiwa-jiwa, bukan kematian orang fasik, tapi pertobatan orang fasik itu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami diingatkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami terfokus kepada apa yang menjadi panggilan kami. Betul, kami memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Betul, tugas kami, tanggung jawab kami yang Tuhan titipkan di muka bumi ini berbeda-beda. Tapi kami percaya kami memiliki panggilan yang sama untuk menuai jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa, pakai setiap kami Roh Kudus, perlengkapi setiap kami untuk menjadi berkat, untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memenangkan jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ingatlah, yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan jiwa-jiwa. Karena itu, jadilah saksi Tuhan. Jadilah suratan tangan yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita.